Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan masteknisi.com. Kali ini saya akan memperlihatkan sebuah cara untuk bukan uji coba saja. Jadi di sini ada sebuah laptop, kemudian dia laptopnya berbunyi bip 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 itu banyak sekali, banyak berkali-kali. Kemudian laptopnya ini terjadi sebenarnya setelah bunyi bip itu bisa masuk ke Windows, kemudian nanti akan saya perlihatkan seperti apa bunyi bipnya, kemudian sampai dengan dia bisa masuk ke Windows. Kemudian yang poin yang menarik berikutnya adalah saya akan dari diagnosa awal itu adalah pemasangan RAM yang kurang tepat begitu. Oleh karenanya nanti akan saya coba untuk melepas RAM, kemudian membersihkan, kemudian memasang kembali di laptop ini. Apakah nanti bunyi bipnya akan hilang atau tidak begitu. Oke, ini saya nyalakan langsung. Tekan ini mereknya laptop HP. Tekan satu kali. Nah, ini muncul seperti itu. Terus kemudian di sini muncul tanda sistem information seperti ini. Kemudian ini tanda escape, saya tekan escape begitu. Nah, ini dia akan masuk ke Windows begitu. Akan masuk ke Windows, cuma ini ini sebenarnya ada kendala di mana begitu. Ada kendala di mana, kemudian mengatasinya dengan cara seperti apa begitu. Nah, ini bisa masuk ke Windows-nya ya. Ini bisa masuk ke Windows. Kemudian kalau saya jalankan, aplikasinya pun juga bisa jalan begitu. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian saya matikan. Beri sebentar, masih nyala indikator di sini. Oh, sekarang sudah mati begitu. Oke. Berikutnya saya akan membongkar laptop ini. Bautnya mudah saja, ada di bagian bawah sini, kemudian di bagian sini juga ada, kemudian bagian sini juga ada. Nanti setelah itu baru bisa dibuka casingnya ini ke atas begitu. Oke. Oke.
Kemudian sudah terbuka, berikutnya akan membuka ini RAM-nya, kemudian menyiapkan penghapus begitu ya. Ini penghapus, kemudian sisi yang ini itu dibersihkan. Kemudian sambil saya kuas begitu, sambil saya kuas untuk membersihkannya, termasuk yang di sini begitu juga. Oke, sudah cukup, kemudian dipasang kembali. Kemudian karena ini uji coba dulu begitu, tidak langsung dipasang, jadi sini masih saya tutup ala kadarnya dulu. Yang penting bisa melakukan uji coba nyala dan masih bunyi didit-didit lagi atau tidak. Coba bismillah. Oke. Ya, ternyata masih bunyi ya, masih bunyi panjang begitu. Sudah muncul di layar begitu. Ternyata membersihkan memori tidak menyelesaikan permasalahan begitu. Oleh karenanya akan coba saya cek untuk masuk ke menu BIOS-nya begitu ya. Menu BIOS-nya saya matikan. Berikutnya karena belum tahu di bagian mananya, saya coba untuk melepas baterainya begitu, melepas baterai. Ribondo, au, au. Saya beri tanda dulu biar enggak agar tidak lupa begitu. Ini ada satu lagi.
Derek. Ya, ibu. Ini baterainya. Tadi bisa dilihat ada 3 bayangan kotak begitu. Lithium ion seperti yang dipakai di handphone gitu ya. Lithium rechargeable lithium ion battery. Untuk RAM saya coba ulang, mau membersihkan begitu. Oke, kemudian pada percobaan berikutnya ini baterai saya lepas. Baterainya ada di sebelah sini. Saya lepas, kemudian RAM tetap dipasang. Kemudian mencoba ulang apakah masih bunyi atau tidak begitu. Ini indikator lampu sudah menyala begitu. Kemudian muncul peringatan untuk seperti ini. Muncul peringatan untuk reset BIOS begitu. BIOSnya di reset begitu. Ini lampunya nyala begitu. Kemudian di sini muncul boot device not found begitu. Kemudian escape to enter, ini saya tekan escape. Kemudian hard disk tidak ditemukan begitu ya. Hard disk tidak ditemukan ini. Kemudian saya matikan dulu. Padahal hard disknya ada begitu ya. Hard disknya ada. Terpasang dengan baik. Tapi barusan untuk suara yang bunyi tit itu sudah nggak muncul lagi begitu. Sudah tidak muncul lagi. Ini saya coba lagi, masukkan. Kemudian coba nyalakan, nanti lampu yang di sebelah sini itu akan menyala. Nah, ini lampunya. Oke, hard disk nggak ketemu. Kemudian ini saya zoom. Ini baterai tidak ketemu. Kemudian ada lagi hard disk ya. Hard disknya nggak ketemu, oke, nggak masalah. Saya akan memasang lagi baterainya begitu. Matikan.
Untuk keamanan ini charger yang ada di sini itu akan saya lepas. Oke. Kemudian memasang baterai barusan sudah saya pasang. Kemudian untuk baut itu juga saya pasang. Sini casingnya dikuas saja untuk membersihkan, karena sekalian ini sudah terbuka, sekalian dibersihkan gitu aja. Service CPU on CPE Kek.Cand Emulia is now down. Service CPU on CPE Kek.Cand Emulia is now down. Nggak perlu kuat-kuat karena masih uji coba. Oke, coba nyalakan. Oke, lampu yang sebelah sini itu sudah nyala. Oke, muncul peringatan untuk reset begitu, untuk reset BIOSnya begitu. Ini masih nyala ya, tuh mudah dilihat seperti ini. Harddisk tidak ditemukan begitu. Ini saya tekan F2. Ini kemudian masuk ke BIOS begitu. Berikutnya masuk ke BIOS. Untuk suara sudah tidak keluar ya, sudah tidak keluar. Kemudian coba masuk ke BIOS untuk mengatur bootable device saja. Oke, tekan escape. Oke, barusan ada fakta yang menarik begitu.
Jadi bunyi bipnya itu hanya muncul saat saya setting BIOS, setting harddisknya itu mode legacy gitu. Kalau legasinya modenya itu on, itu maka dia bunyi bip-bipnya itu muncul. Tapi ketika format legasinya di off kan begitu, itu pakai bootingnya UEFI, maka bunyi bipnya itu nggak muncul begitu. Jadi kemungkinan ada di harddisk. Ini coba saya kasih lihat seperti apa wujud error yang saya temukan begitu. Ini untuk masuk BIOS XP itu tekan F10 begitu. Ini saya Ctrl T del, kemudian langsung saya tekan F10. Oke, dia masuk. Sudah masuk ke BIOS, kemudian barusan kan nggak bunyi didit begitu. Ini legacy supportnya itu dalam kondisi disable, legacy support disable. Kemudian ini kalau saya enable kan, kemudian yes enable ini, maka legasinya nyala, itu parameter yang saya rubah di BIOSnya. Kemudian saya tekan F10 untuk menyimpan, nanti dia akan bunyi begitu. Oke, dia bunyi begitu ya. Nah, kemudian muncul ini, kemudian ini saya pilih escape without changing begitu. Escape agar nanti dia mau restart begitu. Restart, kemudian saya akan masuk kembali ke F10 begitu. F10. Oke. Kemudian masuk ke boot option. Nah, kemudian ini kembali ke legacy support disable. Legacy support disable, kemudian otomatis UEFI boot ordernya itu adalah otomatis boot ordernya itu pakai mode UEFI atau NTFS. Ini saya matikan langsung aja. Oke, udah mati. Tunggu sebentar. Jadi ini sudah pada mode UEFI begitu. Kemudian saya nyalakan, muncul enggak bunyi bip yang panjang tersebut. Oke. Ya, seperti bisa dilihat lah, langsung bisa muncul ya, ini BIOSnya. Nah, dia muncul. Nah, seperti ini. Jadi untuk diagnosa saat ini adalah harddisknya itu yang terkendala begitu. Tapi karena saya perlu melakukan backup data terlebih dahulu, maka ini tetap saya nyalakan untuk saya backup ke harddisk yang lain. Oke, saya backup ke harddisk yang lain, baru kemudian melakukan oprek begitu, oprek ke sistem yang saat ini. Legacy support ini saya enable kan. Coba ini masih tanggalnya itu 2018 11 karena
tadi waktu dilepas baterainya itu kembali ke config awal begitu. Ini F10 begitu ya, 10. Ini masuk ke legacy mode sehingga nanti akan bunyi begitu. Ini langkah saya ambil untuk melakukan backup data ke harddisk eksternal sebelum melakukan Oke, masuk ke Windows. Barusan saya masukkan kode untuk menyatakan bahwa perubahan BIOS itu memang sengaja dilakukan begitu. Oke, berikutnya akan saya backup terus nanti lanjut kembali setelah melakukan proses penggantian tipe harddisk ke UEFI begitu. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ke masterkc.com. Subscribe channel ini, like video saya, kemudian mungkin bisa meninggalkan komentar. Nanti kiranya ada pertanyaan, semoga saya bisa jawab. Oke, lanjut nanti. Assalamualaikum dulu.